Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners. Bersama saya Tana Sution. Kali ini selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas profil tentunya yang inspiratif, penuh achievement dalam hidupnya yang bisa kita jadikan motivasi tentunya untuk buat kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Tribuners, sosok yang satu ini yang ada di samping saya nih, sebentar ya, saya prologkan dulu. Menjadi seorang dokter yang punya banyak talenta dan pengalaman yang super membuat sosok yang satu ini akhirnya berpikir untuk menjajal berbagai bidang. Sebut aja di bidang musik, komedi, balap, bisnis, mentor, trainer, bahkan pegiat agama menjadi perjalanan hidupnya nih Tribuners. Dengan mengembangkan diri dengan beragam aktivitas yang sesuai passion, tentunya bisa mengaktualisasikan diri menjadi lebih baik dan membawa inspirasi tentunya buat sekitar. Apalagi jika kegiatannya memberikan pengalaman dan petualangan baru tentunya buat hidup lebih bergairah sehingga kita bisa lebih fokus untuk aktivitas selanjutnya. Pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari Dr. Sujito Warna dan bagaimana sih journey-nya si Crazy Rich Pakam ini? So it's the time with Coach Dr. Oki Regar. Nah, Tribuners, di samping saya ada Coach Dr. Oki Regar. Aku panggilnya Coach aja ya kan, Siap. biar seolah-olah jadi anak didik begitu. Halo, kayaknya buat Tribuners ini wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, sering mengisi layar kacanya Tribun Medan ya kan, beberapa waktu lalu dan baru muncul lagi di sini khususnya di Tea Time ya, Dok ya. Good. Jadi apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah luar biasa karena Allah. Iya, luar biasa karena Allah itu ya. Iya. Dok, apa nih kesibukan saat ini? Kesibukan saat ini biasalah, motivasi, bisnis, apa ya? Udah itu aja. Iya sih, Cuman kan tapi di beragam-beragam tempat dan ini ya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari motivasi bisnis, talk show, podcast. Oh, sekarang kita karena memang udah kebutuhan ya, kayak Tribun juga udah mainnya ke digital. Kita juga tahu kebutuhan itu dan sekarang kita bukan cuma di YouTube ya, tapi lebih kayak ke sekarang kan TikTok tuh lagi tren ya. Jadi kayak ngikutin nih gimana ya supaya kita tetap eksis, bisa bermanfaat. Jadi sekarang kayak udah ngerutinin buat konten dan ngikutin arusnya gitu, Mbak. Iya, concern ke digital sekarang ya. Tapi hampir kelupaan nih Tribuners, buat kalian yang nonton Facebooknya Tribun Medan dan TikToknya Dr. Oki Regar. Nah, kita nih barusan dikasih tahu sama Dr. Oki ada giveaway khusus untuk 3 orang beruntung yang menjawab pertanyaan kita nanti di setiap sesinya ya. Jadi kalian harus ikutin dari awal sampai akhir. Giveaway-nya apa nih, Dok? Tanya aja langsung nih sama yang ini ya. Saya siapin 3 buah jam tangan. Wah. 3 buah jam tangan ya. Jadi buat kalian yang nonton Facebook Tribun Medan, keep watching ya, sama yang di TikTok juga di sini ya. Ya kan buat kalian. Nah, Dok, ini kan awal karirnya sebagai dokter. Kan Dr. Oki ini kan ya. Gimana sih bisa jadi seorang dokter, Dok? Apa sesuai cita-cita atau tidak sengaja atau gimana? Kalau jadi seorang dokter seperti yang selalu saya sampaikan di media dan panggung-panggung bahwasanya saya itu jadi dokter tuh nggak cita-cita saya Walau dari kecil memang saya tuh udah ikut dokter kecil. Jadi kayak yang misalkan kayak yang alam tuh udah tahu aja nih saya memang jadi dokter ya. Kenapa dari alam? Ya kenapa dari kecil setiap tahun saya tuh disuruh jadi dokter kecil. Jadi kan di Deli Serdang, saya kelahiran Deli Serdang di Lubuk Pakam ya. Di Deli Serdang tuh kan tiap setahun sekali ada HUT Deli Serdang ya. Ada bazar gitu setiap tahun. Saya tuh selalu disuruh masuk ke bazar dan jadi dokter kecil setiap tahun dari SD. Tapi saya nggak pernah berpikir saya bakal jadi dokter karena cita-cita saya itu jadi polisi. Wah. Gitu. Karena mukanya terlalu imut, nggak diterima. Gitu ya? Enggak. Karena kurang tinggi. Gitu. Karena kurang tinggi badannya, akhirnya saya nggak diterima di kepolisian. Bingung ya, stres lah kayak yang, kan cita-citanya pengen jadi polisi biar gagah-gagahan gitu ya. Nyatanya enggak. Terus saya kayak yang ngeliat kok jadi dokter kayak seru ya. Gitu doang. Kayaknya sama-sama misinya kan kemanusiaan juga, dokter kemanusiaan, ke polisi juga kan untuk keamanan. Kalau saya tadinya enggak. Saya kenapa mau jadi polisi ya satu mau gagah biar keren. Sombong ya. Oke. Makanya nggak jadi ya. Niatnya udah salah. Yang kedua sebenarnya saya nggak pengen kuliah. Jadi saya tanya ke orang. Oh iya, bener. Dari SMA bisa gitu ya? Bisa lah. Iya. Nggak mesti kuliah kan? Bener-bener. Nah, saya bilang ke orang tua saya,
udah kan nggak jadi polisi, cariin saya kuliah yang gitu tamat langsung kerja karena saya nggak mau ribet gitu. Jadi akhirnya mana ada gitu. Terakhir pikir, oh kalau jadi dokter kan, saya nanya, kalau jadi dokter tuh gimana? Koas ya, abis koas udah langsung kerja lah, namanya udah jadi dokter. Bisa juga buka ya. praktek gitu iya kan? gitu. Saya nggak mau yang kayak sarjana ini, nah nanti ujungnya nggak bisa langsung kerja kan. Saya mau yang simpel gitu. Nah akhirnya oh iya jadi dokter deh. Nah kebetulan waktu itu mendiangnya kakek saya, atuk saya ya, di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Nah yang ngerawat tuh kan dokter koas ya. Dulu kan sebelum pokoknya sebelum kita jadi dokter kan kita magang dulu tuh, koas istilahnya. Nah di situ saya ngeliat kok jadi dokter nih keren ya gitu, kayak yang nolong orang, terus kayak yang ya nomor satunya sih sebenarnya niatnya kayak yang pakai baju putih itu kayak yang kayak luar biasa ya, gitu dipanggil ya, kan? dok gitu ya, apalah guk gitu ya. Jangan. Doknya pakai K nggak pakai G ya. Kayak nggak boleh pakai G gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya oke nih keren nih jadi dokter. Saya bilang sama ibu saya kayak pengen jadi dokter deh. Oh ya udah kalau memang mau jadi dokter belajar segala macam. Udah akhirnya didaftarkan ya, saya ikut prosesnya segala macam. Alhamdulillah lulus. Begitu tamat jadi dokter bingung. Nah, jadi akhirnya kan kalau ditanya perjalanan hidup saya tuh pebisnis. Jadi sebelum jadi dokter, saya SD udah jualan es, bantu ibu jual peyek. Karena kan ayah saya kan meninggal ya umur 9 tahun gitu ya, seperti itu. Baru habis itu SMP saya sudah buat festival band kecil-kecilan gitu ya, seperti SMA saya udah buat event organize yang sudah ngundang artis dari Jakarta. Wah, SMA ya? SMA kelas 2 dan saya sudah mengalami kerugian 2 juta rupiah. Waduh, pelajaran. Tahun 2000 tuh. Berarti kalau dihitung sekarang 20 jutaan lah gitu ya. Anak SMA kelas 2 gitu ya. Nah, sampai akhirnya buat band, ya baru saya kuliah, event organize-nya makin besar, kita udah ngundang artis gitu ya. Keliling Sumatera Utara, baru saya punya studio musik, saya punya rigging, pentas untuk konser gitu ya. Terus band saya buat rekaman, recording, terus ngantarkan mereka ke Jakarta, rekaman. Akhirnya sekarang bubar dan masing-masing sih udah main sama artis ya. Jadi ada additional gitar, ada jadi additional drum gitu-gitu seperti itu. Oke, berarti perjalanannya bermula dari dokter ya kan? Karirnya mungkin dokter ya, tapi kalau ditanya perjalanannya panjang. Oh iya, setelah itu. Tapi enggak, istilahnya dari kecil Dokter Oki ini kan emang kayaknya sudah dilingkupi ilmu bisnis. Jadi kan jadi nge-relate abis jadi dokter pengennya ke bisnis gitu kan ya. Nah, ini nyambung nggak sih ya? Kemarin banyak Yuta lihat ada sebutan dokterpreneur. Oh iya, nah, benar. Itu maksudnya gimana, Dok? Jadi kan 2010 saya tamat ya, 2010-an, 2011 sampai 2013 saya kerja di Sinarmas Group ya. Jadi di PT Indakiat Pulp and Paper di Perawang, pabrik kertas. Saya sebagai dokter yang menangani insuransinya mereka ya, mengelola database pasien, obat segala macam, regulasi pengobatan lah gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya merasa 2 tahun kerja kayak yang aduh ini nggak dunia saya nih gitu ya, kayak yang nggak gue banget nih kerja di kantoran. Ternyata kerja di kantoran terus kerja di rumah sakit saya udah nyoba kan, saya dokter buka praktek, termasuk buka praktek, baru habis itu di rumah sakit saya udah jalanin juga sampai akhirnya saya kerja di Sinarmas itu ya. Akhirnya saya ngerasa kayak nggak dunia saya, nungguin orang ya, nungguin pasien. Walau saya seneng kalau ditanya nyesel nggak jadi dokter. Kalau waktu diulang lagi ngambil kedokteran atau nggak, tetap ngambil kedokteran. Karena bagi saya menjadi dokter tuh kayak yang sesuatu yang wah luar biasa ya. Nggak semua orang bisa ditakdirkan Allah kuliah di kedokteran sampai tamat akhirnya jadi dokter. Profesi yang keren sih itu. Kan gitu ya. Nah, apalagi kalau mindset saya kan kayak yang jadi dokter tuh kayak yang bener-bener ya jalaninlah sumpah dokternya, bener-bener kayak yang nggak mandang agama, nggak mandang ras, nggak mandang segala macam. Pokoknya kita humanity ya, kemanusiaan. Pokoknya semampu kita bisa obatin gitu ya. Walau gimana ininya kan gitu, seperti itu. Tapi ya memang balik lagi setiap orang kan punya style passionnya masing-masing. Saya bermimpi dari dulu punya helikopter, punya rumah miliaran, bangun rumah sakit. Kalau yang paling utama kan selalu dari dulu cita-cita saya tuh pengen bangun rumah sakit gratis terbesar di Indonesia tanpa syarat. Karena kan misalkan, oh ini gratis tapi kan kayak yang kakaknya mana ini yang persyaratannya ribet. Gitu kadang ya, saya dulu sering Mbak ya, kenapa saya juga males akhirnya jadi dokter profesi, bukan jadi dokter tapi profesi dokternya. Karena saya sering berantem dulu sama teman-teman medis kayak yang udah kita tanganin dulu, tapi karena memang ini rumah sakit nggak bisa kan, karena ada protapnya, nggak bisa kita administrasinya dulu harus gini-gini. Prosedurnya jadi kita kayak yang ngerasa aduh
lambat banget kayak gini ya. Jadi orang. Iya, jadi tapi kan nggak bisa kita salahin, itu kan protap ya, protapnya di sebuah perusahaan, rumah sakit itu kan perusahaan gitu kan. Akhirnya saya berpikir, kenapa aku nggak bangun rumah sakit sendiri dan aku yang berkuasa, aku sendiri yang buat peraturannya. Jadi kayak yang udah orang sakit udah nggak usah tanya KTP, udah obatin aja. Perlu berapa? Selama platform kita cukup, udah gratisin. Jalankan, mainkan, gitu ya kan. Jadi akhirnya saya berpikir kalau saya mau begitu, saya harus jadi pebisnis dong. Iyalah. Mungkin mau bangun rumah sakit gratis terus mintain duit orang. Financial freedom dulu. Yes, gitu. Gimana mau ngayain orang, kita aja belum kaya kan, gitu ya, seperti itu. Jadi saya menjadi entrepreneur nih sampai akhirnya saya 2013 resign dari profesi kedokteran, tapi saya tetap di hati saya itu adalah seorang dokter. Udah saya tinggalin profesinya, saya jalanin bisnis. Kebetulan saya karena dulu 2013 saya stuck kayak down gitu ya, karena juga saya kena sakit gula pada saat itu. Saya belajar hipnoterapi NLP di Jakarta kan, belajar pulang kayak yang ternyata sakit tuh karena pikiran. Saya mulai motivasiin orang. Akhirnya terjebak di dunia motivator, trainer. Akhirnya yaudah deh, kalau memang saya juga ngerasa enak ya ngomong sama orang clear otaknya, orang ngerasa termotivasi, kayaknya seru ya, enak, tanpa obat feel nih. Free gitu orang setelah ngomong sama gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya saya berpikir kenapa nggak saya seriusin, saya sekolah public speaking ke Pak Jamil Zaini waktu itu di Bogor. Belajar public speaking, pulang udah buat perusahaan moving training and konsultansi. Jadi kayak perusahaan training, motivasi, udah kita tebar nih manfaat. Saya nulis buku Revolusi Hati supaya backup saya ini, supaya kekuatan saya sebagai motivator ini punya backup. Saya tulis buku Revolusi Hati, motivasi karena hidup ini indah gitu ya, seperti itu. Udah jalan. Akhirnya ini memotivasi para pebisnis. Kok aku nggak punya bisnis ya? Bangun bisnis deh, buat kurang bisnis. Ini ya kan, kurang. Nggak seru ya? Seru dilihatnya. Kita nyuruh orang sholat, kita nggak sholat kan nggak enak. Kayak ini aja, ngomong aja tapi nggak ditindakan gitu ya kan. Itu awal jadi dokterpreneur. Orang yang nyebut, dokter Oki, dokterpreneur. Dokter trainer. Di hatinya masih dokter gitu ya kan, Dok. Tapi entrepreneur bisnis. Tapi ngomong-ngomong, kalau cita-citanya jadi direktur rumah sakit itu udah ada realisasinya kah? Realisasi sama sekali belum. Walau ada orang bilang dicicil dong ini segala macam. Sampai akhirnya saya berpikir mungkin tahap awal mungkin saya mimpikan beli tanah dulu kayak. Atau ngurus izinnya dulu gitu ya, seperti itu. Tapi masih proses lah tentunya ya, Dok ya. Ya insyaallah, mohon doanya. Kan. Amin. Karena itu sangat-sangat bermanfaat sekali fasilitas kesehatan yang tidak ada persyaratan macam-macam. Dan itu dibutuhin kan sama banyak orang kayak yang nggak tele-tele kan, banyak orang kan bertele-tele banget gitu. Belum lagi dioper sana sini dalam administrasi pusing ya. Dan buat kalian yang lihat Facebook Tribun Medan dan TikToknya Dr. Oki Regar, pertanyaannya ini dia. Pertanyaan pertama adalah sebutan dokterpreneur itu mengartikan sebagai apa? Ya, buat kalian ketik ya, Dok ya, ketik di kolom komentar, nanti kita lihat dan akan kita pilih yang tercepat dan tepat. Mungkin diulangin lagi pertanyaannya. Oke, ulang lagi buat yang di TikTok Dr. Oki Regar dan Facebook Tribun Medan. Dokterpreneur itu diartikan sebagai apa? Oke, Dok, berarti tadi sampai jadi dokter dan akhirnya menjadi motivator gitu kan. Kegiatan-kegiatan motivatornya itu ngapain aja sih, Dr. Oki? Kegiatan motivator ya yang pertama di bisnis saya sendiri ya, memotivasi tim, building tim, bangun tim ya, leadership. Baru kita juga pandemi nggak jalan sih, tapi sebelum pandemi kita kayak yang pitching ke perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan corporate, baik BUMN, corporate, kayak masukin penawaran, kita mau ngasih training untuk leadership ya kayak jadi kayak mana misalkan supervisor atau manajer mereka ikut train supaya mereka dapat ilmu pengembangan diri. Yang paling fancy perusahaan yang pernah Dr. Oki datengin untuk ini? Ada Bea Cukai, Pertamina, BNI, baru di Hong Kong kita juga udah tahun 2016-an ya kalau saya nggak salah. Waduh, keren, Dok. Ya, kalau misalkan media partner kita ada Tribun, kayak Tribun ya, TVRI. Pernah emang. Iya, TVRI, Dai TV gitu ya, itu RRI gitu, seperti itu. Oke, tapi dalam sebagai maksudnya masuk ke dunia motivator ini ada nggak? Ya, Tribuners pengen tahu juga nih momen-momen seru dan berkesan ya buat Dr. Oki. Momen seru dan berkesan sebenarnya satu sih. Kalau tim saya dulu bilang
kalau misalkan udah pecah, istilahnya kalau dilawakan kan pecah tuh ketawa ya. Kalau di dunia motivasi tuh pecah tuh orang nangis gitu ya. Jadi kayak kayak tersentuh gitu ya. Jadi kita bicara terus orang kayak yang nangis terus ya. Rata-rata nangis. Jadi itu disebutin saya pecah. Jadi event kita tuh pecahnya kalau orang udah nangis nih peserta. Ratusan ini udah nangis, ribuan orang ini udah nangis. Itu pecah. Karena memang di setiap kalau di sesi motivasi ada 10 menit tuh kayak muhasabah gitu ya, kayak muhasabah. Jadi mereka pejam mata, terus kita kasih insert ke bawah sadarnya. Jadi orang kayak ngerasa hari ini aku harus lepaskan segala masalah ini dan aku harus jadi orang yang hebat gitu ya. Itu selalu ada 10 menitan di sesi akhir biasanya. Jadi di situ pecahnya orang nangis segala macam. Gitu. Jadi kalau udah nangis semua rata-rata pecah, good. Tim tuh kayak yang berhasil. Berarti ketika istilahnya audiensnya itu benar-benar dapat tujuan dari motivasi ini berarti karena kan konsep saya revolusi hati dari dulu kan revolusi hati, jadi kayak yang nyentuhnya ke hati ya. Karena kadang kan kita masuk nih ke perusahaan, kadang manajer ya maklum sendiri ya, dia manajer biasanya nasihatin timnya ini, giliran dia dinasihatin kan nggak mudah ya untuk dia bisa nerima mengosongkan gelas itu. Apalagi di awal-awal kita bicara, apalagi manajernya rata-rata umuran 50, yang ngomong di depan paling dia kayak alah ini ngargain bosnya aja disuruh ikut training. Tapi endingnya pas di akhir tim tuh kan gemes. Lihat aja nanti. Kadang kita ngomong dia ngelawanin gitu ya. Tim tuh kayak yang tunggu aja tuh ya. Jadi begitu pecah kayak yang kalau sudah sampai pecah berhasil senang semua gitu. Senang semuanya. Dan tapi selain sebagai motivator tadi Dr. Oki bilang nih Tribuners, menjajal bisnis ya kan. Kalian pengen tahu bisnis apa? Nanti sebelum diceritakan Dr. Oki, kalian lihat dulu video menarik berikut ini. Happy watching. Di tahun 1994, seorang anak yatim berjuang untuk hidupnya dan membantu ibunya sejak SD jualan es lilin dan peyek. Menjadi pendekar sejak kecil dan sejak SMA memiliki bisnis event organizer berkelas nasional. Jatuh bangun dalam kehidupan dan bisnis sudah jadi sarapan pagi beliau. Ditempah langsung oleh alam dan keadaan, menjadikan beliau salah satu anak muda berprestasi dan sukses di Indonesia. Beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, founder of Moving Training and Konsultasi, founder of Magang Muda Miliarder, founder of Global Go Green Indonesia, Master Trainer Turbo Neuro Growth, Life and Business Coach di beberapa perusahaan dan organisasi di Indonesia, di antaranya Pertamina, Harian Tribun, Telkomsel, dan beberapa bisnis UKM dan startup lainnya. Hari ini, Coach Dr. Oki Regar di Magang Muda Miliarder di tahun 2025 akan menghasilkan 1000 miliarder muda di Indonesia yang akan berkontribusi besar untuk bangsa yang mulia ini. Karena mimpi beliau ingin menjadi salah satu dari 10 pemuda yang kata Bung Karno bisa mengguncang dunia dan meniru mental Imam Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel Romawi di umur 21 tahun. Anak muda adalah harapan bangsa dan M3 adalah jalan menuju Indonesia menolak lemah. Apakah kita anak muda yang siap meninggalkan jejak sejarah indah untuk bangsa ini? Mari bersama M3 kita wujudkan sukses berjamaah dan sambutlah Coach Dr. Oki Regar. Aplaus yang sangat meriah. Di tahun 1994, seorang anak yatim berjuang untuk hidupnya dan membantu ibunya sejak SD jualan es lilin dan peyek. Menjadi pendekar sejak kecil dan sejak SMA memiliki bisnis event organizer berkelas nasional. Jatuh bangun dalam kehidupan dan bisnis sudah jadi sarapan pagi beliau. Ditempah langsung oleh alam dan keadaan, menjadikan beliau salah satu anak muda berprestasi dan sukses di Indonesia. Beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara,
founder of Moving Training and Konsultasi, founder of Magang Muda Miliarder, founder of Global Go Green Indonesia, Master Trainer Turbo Neuro Growth, Life and Business Coach di beberapa perusahaan dan organisasi di Indonesia, di antaranya Pertamina, Harian Tribun, Telkomsel, dan beberapa bisnis UKM dan startup lainnya. Hari ini, Coach Dr. Oki Regar di Magang Muda Miliarder di tahun 2025 akan menghasilkan 1000 miliarder muda di Indonesia yang akan berkontribusi besar untuk bangsa yang mulia ini. Karena mimpi beliau ingin menjadi salah satu dari 10 pemuda yang kata Bung Karno bisa mengguncang dunia dan meniru mental Imam Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel Romawi di umur 21 tahun. Anak muda adalah harapan bangsa dan M3 adalah jalan menuju Indonesia menolak lemah. Apakah kita anak muda yang siap meninggalkan jejak sejarah indah untuk bangsa ini? Mari bersama M3 kita wujudkan sukses berjamaah dan sambutlah Coach Dr. Oki Regar. Aplaus yang sangat meriah. Nah, Tribuners, kalian udah lihat tadi videonya ya kan, profil dari Magang Muda Miliarder, foundernya nih. Di sebelah sini nih ya kan. Jadi bisnisnya itu ya, Dok ya? Ya, salah satu bisnisnya karena saya motivator dan trainer kan. Jadi bisnisnya salah satunya adalah maintenance ya. Kayak orang pengen jadi pebisnis, kita latih gitu di Magang Muda Miliarder. Dan akan menjadi miliarder, Dok? Insya Allah ya. Udah ada ya 1-2 yang mau menuju miliaran ya. Udah ratusan juta omsetnya gitu. Bisnisnya itu bisnis apa sih, Dok? Bisnisnya salah satunya ya misalkan mereka mau ngembangin bisnis mereka bisa. Iya. Terus kalau misalkan mereka punya bisnis tapi nggak worth it ya, kayak yang kayaknya bisnis ini receh ini. Gitu ya kan? Ya, dia bisa ikut bisnis saya di PT Best Corp Syariah gitu. Best Corp Syariah PT kan? Best Corp Syariah. Dia boleh ikut di situ atau dia ngembangin bisnisnya gitu. Boleh gitu. Oke, berarti nggak harus punya bisnis, belum punya bisnis bisa pun belajar sambil berbisnis. Iya, pokoknya melalui Dr. Oki di Magang Muda Miliarder. Iya. Motivasinya Dr. Oki sendiri buat Magang Muda Miliarder ini apa sih? Karena gini, saya berpikir banyak orang kan mikir kalau saya terlahir miskin, saya nggak mungkin kaya. Kalau saya sih orang tua saya misalkan udah nggak ada, gimana saya gini. Pokoknya orang selalu mengatasnamakan kelemahan mereka. Saya berpikir saya jatuh bangun kok, keluarga saya juga bukan langsung kaya gini segala macam. Saya anak yatim, saya bisa buktiin saya bisa jadi miliarder. Saya berpikir saya harus bisa duplikasi diri saya ke banyak anak muda. Iya. Gitu. Biar suksesnya Iya, bareng. jadi motivasi saya sebenarnya sih selagi muda kau harus kaya karena aku bisa buktiin, kau juga pasti bisa. Gitu, Insya Allah bisa. Nah, ini ada giveaway alert lagi, ya kan, buat kalian Tribuners yang lagi di Facebook Tribun Medan dan TikTok. Ini sudah on ya, TikToknya Dr. Oki Regar. Pertanyaannya, sebutkan salah satu bisnisnya Dr. Oki. Wih. Satu aja lah, gampang-gampang ya kan, Dok? Gampang. Iya, ya komen di Facebook Tribun Medan dan di TikToknya Dr. Oki Regar. Nah, tapi kita balik lagi ke Dr. Oki nih, Dok. Tapi kalau untuk mengembangkan suatu bisnis kan tentu ada banyak ya tantangan, hambatan segala macam ya. Menurut dokter tantangannya itu sendiri apa-apa aja sih? Tantangan di bisnis itu banyak, tapi yang paling fatal sebenarnya adalah di mental. Jadi kayak yang nggak ada ya yang langsung jebret itu langsung sukses tuh nggak ada. Hasilnya bagus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang nanya bisnis apa yang bagus, semua bagus. Selama memang kita bisa konsisten untuk belajar. Yang kedua konsisten untuk punya mental semangat seperti di awal kita ngebangunnya. Terus sampai kapanpun semangatnya harus sama seperti itu. Tapi banyak kita kan gebu-gebunya di awal. Iya, panas-panasnya di awal. Setengah ya, jalan jumpa masalah kayak langsung yang nggak bisa nih gitu ya. Gitu ya. Ya jadi masalah terbesarnya mental, nggak ada yang lain. Kalau kayak produk, sistem bisnis itu bisa Modal, belajar dan macam, modal itu iya. semua bisa sambil berjalan gitu, Iya. gitu seperti itu. Yang penting memang ya sih utama mental sih. Iya, ya, apalagi sekarang misalnya kan kalau bicara modal, kita kan bisa jadi reseller, dropshipper, Iya. distributor, nggak mesti bangun pabrik dulu, nggak mesti punya ruko, nggak mesti. Benar. Pokoknya ya mulai aja dari reseller, tanpa modal juga bisa.
Utamanya ya kalian diri kalian sendiri, mental kalian sendiri, Iya, karena benar. kalian pelakunya ya kan. Benar. Dan Dokter Oki, ini kita masih ada di bisnis ya, membicarakan bisnis. Pelajaran hidup apa sih yang Dokter Oki dapatkan selama bergelut di dunia bisnis? Pelajaran hidup selama berbisnis, mungkin yang lebih ini apa ya? Akhirnya saya menyadarin bahwasanya bisnis itu memberi manfaat. Jadi memang benar. Si Nadiem Makarim juga pernah bilang ya, sebenarnya bisnis itu kan ya memang problem solver ya, kita nyelesain masalah. Jadi kayak yang kamu gemes, jadi jangan mikirin dulu sistem bisnisnya, produknya nanti dulu. Apa yang kamu gemesin? Kamu gemes ngelihat apa? Gak banyak yang lihat itu. Yaudah, this visioner ya. Jadi kamu kayak yang harus visioner, kayak ngelihat apa masalah yang orang nggak peduli, atau ada masalah yang orang peduli tapi orang nggak bisa menyelesaikannya. Masuklah bisnismu di situ, baru pikirin apa produknya untuk menyelesaikan ini. Gitu. Step by step tentunya. Iya. Dan yang paling penting itu tadi problem solvernya. Jadi kalau pebisnis itu sebenarnya adalah, akhirnya saya nyadarin juga, ya kita problem solver. Kita nyelesain masalah. Kita nggak jual sampo, tapi kita menjual manfaat supaya orang rambutnya nggak kering. Itu yang dijual itunya. Manfaatnya. Dan lebih kalau kamu mau sukses bener, kalau kata Nadiem Makarim, cari masalah yang orang lain nggak ngeliat itu masalah. Kalau bahasanya Jack Ma juga adalah problem is success. Jadi kayak yang ada masalah ada sukses di sana. Banyak orang berpikir takut masalah, padahal tanpa masalah nggak ada bisnis. Benar, nggak ada. Karena ada masalah lah ada bisnis, ya kan? Benar. Ya kan? Oh, pengen koneksi yang lebih bagus, berarti bisnis, masuklah, ada Telkomsel, ada ini, misal contoh-contoh gitu ya. Oh, butuh berita yang bagus, majalah Tribun, adalah apa? Kan ada masalah dulu. Benar. Make sense. Masuk akal ya. Oke, keren. Udah lama nggak soalnya diisi otak aku sama Dokter Oki. Jadi sebenarnya tugas pebisnis itu apa? Ngelihat masalah. Iya. Oke, kalau masalahnya udah nggak ada, semua udah nyelesain, udah ada Gojek nyelesain ini, udah ada ini. Buat masalah. Apalagi? Buat masalah, ciptain masalah. Ciptain berarti kayak peluang lagi ya buat peluang bisnis dengan menciptakan masalah gitu, seperti itu. Bener. Nah, Tribuners, tadi yang kayak aku bilang di awal tadi, Coach Dokter Oki Reger ini adalah dokter sejuta warna. Kenapa? Karena multi talent. Ya kan. Nah, kita akan bahas tentang multi talentnya ini yang katanya dia hobi di musik, balap, mentor juga, bahkan pegiat agama loh. Iya. Pegiat agama loh, Dokter. Gimana ceritanya itu, Dok? Kalau musik memang saya dari SMP saya tuh udah ngeband, dan SMP kelas 3 saya tuh udah recording, udah rekaman sama band saya gitu ya. Dan album kita juga udah sampai Australia pada saat itu. Dan genrenya metal ya. Kelas 3 SMP udah. Wajah Dokter Oki cute ya, metal ternyata. Sekarang aja gini, kalau dulu metal. Oh ya, oke. Ya kan, baru SMP itu saya udah buat festival kecil-kecilan gitu ya. Udah buat panggung lah di GOR ya, di daerah saya buatin kayak festival gitu. Saya ketua panitianya, saya yang buatin lah gitu ya. Padahal kalau saya pikir sekarang, kok saya punya duit ya pada waktu itu gitu ya. Dari mana ya gitu? Iya, tapi memang kalau dulu masukin proposal tuh nggak kayak sekarang, Mbak. Saya SMP itu kan mungkin tahun berapa ya? 90-an ya. Pokoknya masukin proposal tuh enak, karena dulu proposal tuh nggak banyak ya. OKP nggak banyak gitu. Pokoknya nggak banyak lah. Jadi kalau kita ngasih proposal ke pejabat, kayak misalnya dulu saya jumpain teman-teman orang tua saya mungkin yang kerja di PNS, ada yang mungkin camat gitu segala macam. Budgetnya ada aja. Ada gitu ya? Dan kita selalu disupport karena kayak yang, wih anak muda dulu nggak banyak yang bertalenta gitu kan. Jadi kayak mereka yang jadi kita buatin proposal tuh print sampai 30, kita bagiin. Dari situ udah dapat jutaan. Tinggal dikelola. Iya gitu, dong. Dan pertanggungjawaban ke depannya. Iya, benar. Jadi SMP udah buat festival kecil-kecilan, SMA buat event organize yang udah tersistem. Jadi saya udah ngundang artis dari Jakarta. SMA kelas 2 dan rugi pertama. Dan rugi pertama kali itu di SMA kelas 2, 2 juta rupiah tahun 2000. 2 juta rupiah tahun 2000, sekarang ya, 20 juta. 20 juta ya. Dolar masih 8 ribuan dulu ya. Bisa umroh tuh, Dok. Iya, benar. Tapi kalau dari ini komedinya Dokter ngapain? Ini banyak yang nggak tahu. Sebenarnya saya itu alumni dari API. Oh iya? Audisi pelawak TPI, API 4. API 2 Rina Nose yang juara ya. API 3 tuh Sule ya, orang-orang Sule gitu ya, seperti itu. API 4 kami 10 besar. Oke. Dokter Oki 10 besar.
tiga besar dari Medan sampai Jakarta 10 besar. Oke, Gitu, keren. Boleh nggak kita denger jokesnya ya sedikit Alah. kan? Tiba-tiba mendadak ini, mendadak ke jokes. Ayo dong. Yang lama, stok lama juga nggak apa-apa dikeluarin. Udah nggak pinter lagi. Aduh, kok gitu. Jadi itu ceritanya gini. Kenapa sih kita ikut audisinya? Pertama, saya kan udah pemusik itu, udah event organize. Saya kan punya kru ya. Jadi kan anak band itu ngebanyol kalau misalkan ada kumpul aja pasti kan ngelucu-ngelucu. Iya, ada jokes. Terus saya ajak 2 orang kayak yang, ayo dong ini ada api daripada kalian ketawa nggak berarti ya kan. Oh, ayolah abang ikut lah kata mereka. Oke, ayo. Ini ada cuannya nih. Iya, ayo kayak gitu ya kan. Kita buat grup namanya Bika Ambon. Di Ambon, ya? Medan kali ya. Gitu ya. Jadi, oke, kita ikut. Dari 300-an kita masuk 10 besar. Loh, 30 besar. Oke. Kok masuk ya? Surprise ya. Suruh besok pagi datang lagi. Audisi di Hotel GPH ya. Jadi habis itu, 10 besar. Loh, masuk. Habis itu itulah 3 besar, itulah yang dikirim ke Jakarta. Mewakilin Sumatera Utara, 3 besar. Ya di Jakarta kami ada 20-an orang, ya kita masuk 10 besar lah. Seperti itu. Keren ya ternyata. Ya udah masuk hampir jadi artis kan? Nah ya. Nah, jadi mentor saya dulu ya Kang Diki Chandra, Daan, baru Parto, Olga. Gitu-gitu. Seperti itu. Ternyata perjalanan banyak ya Dok ya. Jadi gitu. Dan kalau balap gimana ceritanya? Nah balap itu saya SMA ya kelas 3. Selain saya event organize tadi, karena anak-anak SMA kan biasa ngebut-ngebutan ya. Tapi memang abang-abang saya dulu pembalap, balap resmi. Ya racer gitu ya. Jadi kayak mungkin nurun ke saya juga, namanya anak cowok biasa ya. Otomotif ngotak-ngatik motor. Sekalian gagah-gagahan juga nih kan Dok. Gitu. Jadi jadi akhirnya kita balap ya, alhamdulillah pernah juara 2 gitu-gitu seperti itu. Di mana juara 2? Di daerah di Sibolga. Enggak ya, yang juara 2 itu di Deli Serdang. Baru kita ikut di daerah-daerah lain gitu. Keliling-keliling lah. Gitu seperti itu. Kalau yang terakhir nih, pegiat agama. Nah, ini dia nih. Nah, kalau itu dokter gimana? Kalau pegiat agama ini sebenarnya waktu kemarin zamannya Monas 212 ya. Iya, 212 ya, gerakan 212. Karena saya pada waktu itu juga motivator ya, pembicara dan segala macam. Mungkin apa yang saya suarakan karena saya jadi motivator dengan khasnya saya, orang jadi kayak yang sesuatu ya sama mereka. Akhirnya panitia sering undang saya jadi pembicara. Kan gitu kan. Walau saya nggak suka, maksudnya bukan nggak suka dalam arti kata apa sih, kayak dipanggil ustadz tuh saya belum siap. Karena kayak yang nggak mungkin lah sekelas saya tuh ustadz. Akhlak saya belum terjaga. Ada tanggung jawab yang akan. Iya, tapi saya lebih suka nyebutnya pegiat agama. Jadi kayak yang ada kegiatan agama, saya boleh deh butuh motivasi dari saya bicara. Tapi jangan panggil ustaz. Jangan disebut situ ustaz gitu ya. Pegiat agama aja. Pegiat agama gitu. Agak berat ya tanggung jawabnya ya Dok ya. Kalau pegiat agama kan wajar ya. Namanya kita punya agama, kita berkontribusi di dalamnya. Apa keahlian saya? Kalian saya motivasi. Ya udah, saya masuk di motivasi. Nah, akhirnya terbentuklah Spirit 212. Saya buat dulu Spirit 212 Deli Serdang. Saya foundernya. Yaudah, gerakannya subuh berjamaah, baru kayak kegiatan Rohingya, Palestina gitu. Sempat seperti itu. Tribuners banyak kan Dok, terus juta warna, banyak juga warnanya, mulai dari entertain tadi ya. Musik ya kan, musik, sampai event organize, religius dilakukan ini. Tapi pengen tahu Dokter Oki Regar, kan ini si Crazy Rich Pakam nih ya kan. Jadi apa sih yang dilakukan Crazy Rich Pakam ini? Sebenarnya ini juga Crazy Rich Pakam nih kayak yang sok-sokan aja sih. Jangan gitu dong. Emang sudah kan? Tapi yang pertama sih ini menjadi sumber inspirasi ke teman-teman. Kalau yang pertama kita pengen, kan banyak ya ini Crazy Rich, ini Crazy Rich kayak Medan, Crazy Rich Bandung, Surabaya gitu segala macam. Kalau saya sih jauh loh 0,000 dari mereka yang Crazy Rich itu. Tapi kayak yang teman-teman pengen buktiin ke kita, kayak yang kita sebut Crazy Rich itu kalau yang pertama nggak punya hutang riba. Jadi kayak yang mobilnya, rumahnya itu cash. Jadi jangan sebut Crazy Rich kalau kredit. Kalau kredit ya oke, mungkin punya Lamborghini 3 miliar kredit. Ya enggak Crazy Rich lah gitu ya. Benar. Yang kedua, teman-teman pengen kayak jadi tonjokan ke teman-teman yang lain supaya jadi inspirasi. Crazy Rich tuh coba deh kita lebih banyak berbaginya ketimbang pamer-pamernya. Jadi kayak yang
keren ya, naik Lamborghini atau naik Ferrari turun ngasih makanan. Atau Lebih keren keren ya, sih. turun dari Alphard abis itu kumpulin anak-anak kecil kayak yang bagi-bagi cerita, Iya. kasih motivasi gitu-gitu. Karena memang cita-cita saya dari dulu gitu ya. Pengen ya kalau punya Alphard, ajak anak-anak yatim kayak yang keliling main-main ke sini, tentu mereka seneng gitu ya. Satu hari ngerasain jadi orang kaya gitu itu. Nggak ria-ria yang nggak menentu ya, tapi ada juga Kalau di bisnis memang sebenarnya menampilkan keberhasilan kita tuh penting karena kalau enggak orang nggak mau bermitra. iya benar. Orang kan mau yang udah sukses kan, Yes. tapi Bedakan lah. enggak barengin Oke. dengan berbaginya. Jadi kayak yang yes. ini kau tampilin nih, kau punya Iya. ini, prestasimu ini, tapi barengin kau juga berbaginya kuat nih. Jadi orang kayak yang Pantes lah wisdom ya. ya. Jadi kayak yang wah luar biasa ya, udah kaya, baik kan gitu. Rendah hati Seperti ya itu. kan, bagi-bagi Coba. giveaway soalnya ya. Iya, kita punya program Grebek Gerobak. Oke. Ya, alhamdulillah sampai detik ini tidak dikelola. Maksudnya tidak dikelola tuh nggak ada kayak yang kumpulin duit donasi, nggak ada. Jadi, Seru-seruan aja. Lihat spontan ada aja, ya. spontan Lihat aja. kayak yang deh gerobaknya jelek banget ya, terus nggak ada yang belanja ya, nggak ada yang beli ya. Udah deh datangin Grebek. Habis Grebek kita ajak dia untuk sedekah dulu. Mau nggak? Ini berapa totalnya? 300.000 Pak. Misalkan nih makanan ini. Oh saya mau bagi nih ke semua orang yang datang. Tapi kamu ikut bagi dong. 100.000 gimana? Dari saya 200.000. Nanti dia mikir Pak jangan apa ini untungnya dikit. Oke jadi berapa? Dari saya 50.000 ke 250.000. Ya saya bayar ya. 250.000 nanti kita buat di situ. Ini udah dibayar. Silakan diambil gratis. Gitu. Oh gitu. Gitu. Grebek gerobak. Nah baru habis itu kita bayarnya nggak 250.000. Itu hanya ancaman di awal kayak yang, kok siap nggak sedekah bareng-bareng? Iya. Oh termasuk yang kita disedekahin ini siap nggak? Gitu Iya, ya? jadi nggak kayak banyak orang sedekah kan udah dibeliin, habis itu dibagiin. Iya. Nggak ngajarin moralitas ke mereka Jadi, untuk iya, berproses. benar-benar. Jadi di sini kita kayak yang Grebek gerobak tuh, kok siap nggak? Kalau kau siap, aku sedekahin nih. Kita tawar-tawaran. Nanti, lo Pak, ada saya 50.000, 50.000 ya. Nih, 250.000. Habis itu saya kasih, kan tadinya 300.000 tuh. Iya. Saya kasih tetap 300.000. Iya. Baru habis itu kita lebih lagi. Alhamdulillah sekali Gitu. gitu ya. Sama hampir sama nih Dok kayak ya kemarin kita lihat pernah dari Ustadz Adi Dayat. Dia nawar nih, Tapi nawarnya tinggi. Iya. Kayak biasa kita kalau nawar tuh harus lebih rendah ya. Ini lebih tinggi ya. Ini yang keren. Kenapa nggak 200.000 kata dia gitu ya? Seperti 300 lah. Iya. Sampai si pedagang bingung ya. bingung. Ini bener apa nggak ya? Cukup nggak katanya ya. Jadi kita kayak sama ya seperti itu sama. ya. Jadi kita kayak ngajarin ke orang yang kita kasih, Iya, kok juga harus ngasih pelajaran gitu. juga, benar. Tuh, seperti itu. Nggak memberi cuma-cuma tapi ada pelajaran yang Itu disampaikan. program Grebek Gerobak. Grebek Itu, Gerobak. Grebek Gerobak. Spontan ya, Dok? Iya, itu viral di TikTok. Iya sih udah pernah lihat juga ya kan. Gerobak kalian yang mau tapi spontan jadi nggak bisa. Nggak di konsep. Iya, Bahkan benar-benar. ada yang bilang dibuat dong setiap Jumat kumpulin donasi. Karena saya udah sempat agak kapok ngumpulin donasi, Oke. ya banyak fitnahnya ya. Oh, Tapi iya. saya nggak tahu nanti ke depannya Benar-benar. gimana. Tapi kalau Grebek Gerobak ini sih hanya sumber inspirasi. Maksudnya kalau teman-teman pengen buat, bahkan butuh logonya saya kasih, lakuin sendiri aja. Oke. Jadi nggak perlu izin-izin ya. Mudah-mudahan apa yang dia buat ngalir ke kita. Bermanfaat Kan seperti juga itu. buat orang lain. Yes. Seperti itu. Dok, tapi sebagai motivator yang sering memberikan motivasi-motivasi buat kita semua, pasti punya dong motivasi. Siapa sih motivasi terbesar dokter? Nah, itu dia. Motivasi terbesar ya tentu karena saya muslim ya. Tentu motivasi terbesar saya adalah Rasulullah. Jadi kayak yang setiap sebetulnya hampir setiap motivasi saya itu kan ngambilnya dari buku-bukunya luar ya, kayak pelajaran dari NLP, hipnoterapi segala macam. Tapi ternyata 90% ilmu mereka itu sudah diajari sama Rasulullah, hanya beda bahasa doang gitu ya. Masya Allah, ya. Nah, jadi selalu tindakan dalam motivasi itu saya azasnya dari hadis Rasul dulu. Misalnya ini gini-gini segala macam. Oh, Rasul juga udah ngajarin gini-gini. Hanya beda di barat itu beda bahasa dan beda aplikasinya doang. Tapi ternyata basic ilmunya itu ada dari Rasulullah. Jadi lengkap gitu. lengkap. Ya kan? Jadi Benar. sumber motivasinya tentu Rasulullah dan saya masih terlalu jauh lah dari apa ya orang-orang yang disayang Rasulullah. Tentu harapannya kita semua mau ya lah, harapannya Dok. pengen seperti itu kan gitu ya, seperti amin, itu. amin, gitu. Ya saya khawatir ketika saya bilang mungkin sumber motivasi saya Rasulullah, orang yang tahu sifat saya kayak Allah. Kan Gini. kita move on jadi yang lebih baik Ya. gitu. Jatuh bangun ya. Yes, dan giveaway alert lagi yang ketiga ini ya kan, buat kalian tiktokers yang ada di TikTok Dr. Oki Regar dan buat tribuners yang ada di Facebook Tribu Medan. Nah, pertanyaannya adalah, oke,
program dari si Crazy Rich Pakam ini apa sih? Ya kan, yang spontan tadi. Mudah-mudah ya kan, Dok? Iya kan, mudah-mudah sekali. Jadi kalau kalian kalau lihat dari nggak perlu awal-awal kali, tengah juga udah bisa jawab lah. Oke, kita tunggu jawabannya sampai acara. Tidak ya, nanti kita hubungin, panitia akan menghubungi kalian untuk dapat giveaway dari Dr. Oki Regar. Nah, Dok, sebagai seorang dokter motivator, pebisnis juga, banyak lah ya kegiatan Dr. Oki ya. Gimana sih cara Dr. Oki ini memanage semuanya itu supaya terlaksana lebih optimal gitu? Ya, saya punya kalender ya. Jadi saya punya Google Calendar. Di Google Calendar tuh udah diatur mulai saya dari bangun tidur. Jadi ini coachnya saya ya yang buatin itu. Jadi kayak yang saya nyusun sama dia. Jam bangun, jam berapa, ngapain. Jadi kayak roster pelajaran ya. Bangun jam 4 ngapain, 4.30 ngapain, jam 5 sholat subuh, habis sholat subuh ngapain. Terus sampai saya tidur lagi tuh udah ada konsepnya. Jadi nanti ada di jam-jam ketemu klien, baru buat konten segala macam. Nah, jadi kegiatan motivasi itu dimasukin di ketemu klien. Nanti ada kegiatan sosial. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kayak bantu ngisi di pengajian atau di mana, itu masuk di jadwal kegiatan sosial. Jadi kalau ada yang mau ngapain ini, mau ini, semua udah ada draftnya. Iya, sudah teratur ya, dan terkonsep, terjadwal dengan aman. Makanya semua bisa aman ya, Dok, terlaksana dengan optimal. Tapi sebagai si Crazy Rich Pakam tentu ada target dong yang ingin dicapai untuk kedepannya, atau planning apa nih, Dok, yang mau dilakukan untuk ke depan? Target tentu kalau secara pribadi pengen jadi pribadi yang lebih baik, ya nggak nyakitin banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi secara harta tentu pengen ratusan kali lipat lebih banyak lagi, karena prinsipnya memang kalau punya banyak duit bisa bantu banyak orang kan. Iya benar, itu sih baru kalau punya banyak duit bisa buat aturan sendiri ya. Iya ya, rumah sakit tadi itu ya, balik lagi ke situ ya. Bener kan? Emang sih. Kalau kita nggak suka dengan peraturan pemerintah yang begini-begini, kita nggak suka, ya kan? Peraturan itu benar, tapi kita nggak suka. Kita pengen lebih dari itu misalnya gitu ya. Ya buat sendiri dong. Iya. Organisasinya, rumah sakitnya, segala macam kan gitu. Seperti pokoknya intinya memberi manfaat tentunya buat. Tentu kalau banyak duit ya mungkin lebih enak lah. Mikirnya gitu. Bener sih. Apalagi digunakan di jalur yang tepat. Ya. Kan ada juga yang banyak duit. Jalurnya nggak tepat. Kan disegel jadinya tempat-tempat. Oh apa ya kita bicarakan ini. Oke. Nah, Dokter Oki pengen tahu nih. Selama menjadi dokter lah kita bilangnya, karir awal ya sampai sekarang, ada nggak kepribadian Dokter Oki yang berubah dari sesudah atau sebelum menjalani Dokter Sejuta Warna ini? Kepribadian. Oh ya, tentu ketika saya belajar hipnoterapi di tahun 2013 dan akhirnya saya jadi trainer, yang banyak berubah tuh ya saya lebih banyak sabar, ikhlas, memaafkan, bersyukur. Secara sikap yang lebih nampak tuh jadi trainer, rasa tegang kalau ada masalah, misalnya kalau dulu masih mau kayak yang tegang-tegangan otot mau berantem gitu ya, namanya laki ya biasa. Tapi sekarang kayak yang lebih banyak kayak legowonya. Walau kadang namanya manusiawi, kadang kayak yang pengen marah, tapi kayak yang ingat. Jadi enaknya jadi motivator tuh, ayo ingat, kau tuh nasihatin orang supaya sabar. Masa kau nggak sabar? Iya, gitu. Benar. Jadi kayak tamparan ke diri kita sendiri ya. Jadi yang nampak perubahannya tentu adalah sikap akhlak itu jauh berubah. Gitu. Alhamdulillah ya perubahannya ke arah yang lebih baik gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Dokter Oki yang terakhir boleh share ke Tribuners yang lagi nonton ini dan TikTokers juga ya kan di channelnya Dokter Oki Regar. Apa ya? Tips lah kita bilang ya dokter ya. Tipsnya menjadi seseorang yang menginspirasi seperti dan sukses seperti sekarang ini. Tips untuk sekalian closing statement. Untuk mereka gitu ya. Oke, tipsnya adalah yang pertama yang harus kita milikin adalah jiwa. Jadi kata Rasulullah itu kan khairun nas li'anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah bukan yang pada saat itu bukan yang sholatnya baik, sedekahnya baik, bukan, tapi khairun nas li'anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. So, apapun komunitasmu, apapun bisnismu, apapun karir yang mau kau raih ke depannya, cobalah untuk menjadi khairun nas li'anfa'uhum linnas tadi, menjadi sebaik-baik umat yang kata Rasulullah itu tadi. Jadi kayak yang kau punya hobi apa nih?
Kau punya hobi apa? Ngelawak misalnya. Coba deh lawakanmu tuh yang bermanfaat, ada hikmahnya, sehingga habis dengar lawakan itu dan niatkan kau ngelawak itu kayak yang ngibur mereka supaya mereka nggak stres. Benar. Jadi kan kalau kata Rasulullah ya Mbak, itu jadi juga segala sesuatu terpulang niatnya ya. Jadi kalau diniatkan untuk ibadah, dia jadi ibadah. Benar. Banyak orang nggak gitu. Jadi kalau misalnya nih, saya ngelawak nih, misalnya disuruh komedian 10 menit. Saya niatin ya Allah, semoga nanti lawakan saya ini buat mereka tertawa, ini jadi sedekah saya. Kan sedekah tuh bukan cuma duit. Benar. Begitu diniatkan jadi ibadah, mungkin lawakannya juga nggak ada yang kotor, sesuai dengan syar'i juga kan, ya nggak ada yang kotor gitu segala macam, ya akan jadi ibadah dia seperti itu. Nah bisnis juga gitu, jualan roti gitu ya, sampai ada kisah gitu ya, ada kisah kayak yang, kok kamu jualannya biasa aja tapi kok larisnya segala macam. Teman saya cerita. Ini nyeritain temen dia yang sukses di jual roti gitu ya. Ternyata rahasia dari temen ini ditanya sama dia. Misalnya ini nih satu adonan itu telurnya 5. Dia sedekahin 1 telur. Tapi niatnya sedekah. Oke. Kan harusnya 5 nih. Iya. Ya kan? Kalau kasih 1 lagi kan budgetnya over. Iya. Per kilo. Tapi setiap per kilo adonan dia kasih 1 telur diniatkan sedekah. Oke. Padahal dijual loh. Iya. Tapi yang 1 telur itu sedekah. Semoga jadi lebih lembut, lebih enak. Dan ini sedekah saya 1 telur. Itu laris Dan jualan. waduh hasilnya Luar biasa. luar biasa. Itu makanya saya bilang tipsnya adalah semua orang-orang sukses yang saya lihat di dunia ini, baik muslim non muslim, adalah konsep mereka berbaginya tadi. Bill Gates kenapa kaya? Orang yang crazy rich kan di dunia lagi in the world. Kalau kayak tsunami Aceh kalau nggak salah triliunan dia kan gelontorin duit atau segala macam gitu juga. Pebisnis yang lain saya lihat mereka memang hidupnya itu kayak yang bener-bener givingnya itu tinggi gitu. Jadi kayak yang giving tuh gak cuma duit ya. Jadi kayak tadi kau komedian ya kau niatnya jadi ibadah. Kau misalkan orang medis niatkan kau pergi ke rumah pergi dari rumah itu praktek itu niatkan aja ini ibadah untuk nyenangin orang gitu supaya orang sehat gitu. Jadi tipsnya hanya satu. Niatkan yang kau lakukan itu menjadi sebaik-baik umat. Udah. Niatkan yang kau lakukan itu menjadi sebaik-baik umat sehingga gitu, berbaginya bisa lebih kenceng. Karena orang sukses tuh banyak Mbak, jual roti bisa sukses. Teman saya jual botot ya. Orang mikir botot tuh kotor sampah tapi dia bisa ekspor ke luar negeri ya sukses. Murahan tapi skala besar. Ada yang jual kacang-kacangan tapi bisa jadi miliarder juga. Jadi sebenarnya apa aja bisa. Tapi semua saya ngelihat orang-orang sukses 90% mereka adalah orang yang rendah hati, orang yang benar-benar kayak yang givingnya tuh tinggi. Bahkan sebagian dari mereka nggak nunjukkan mereka lagi beri-beri itu nggak ditunjukkan mereka. Gitu. Nggak masuk kamera ya. Nggak gitu seperti itu. Oke, Tribuners catat poinnya giving ya kan harus lebih tinggi biar bisa sukses. Oke, buat kalian yang sudah komen ya di TikTok ataupun di Facebook nanti panitia akan menghubungi ya. Dan terima kasih sudah menonton acara Tea Time hari ini. Semoga menginspirasi buat kalian ya kan. Jangan insecure bahwa setiap kita itu punya peluang yang sama tentunya Dok ya. Dan terima kasih buat Dr. Rocky sudah hadir di Tea Time ini ya kan. Semoga Dr. Rocky juga semakin sukses jadi givingnya semakin banyak. Amin. Oke, kita Tea Time dulu lah sebentar ya. Dari tadi seret ngoceh terus ya. Bismillah. Oke, bismillah. Oke, dah. Oke, Tribuners, akhir kata saya Tana Sution bersama Dr. Rocky dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.